Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelumnya selamat malam ya, karena di sini posnya malam ya. Saya mengerjakan video ini di malam hari. Kita di sini akan melaksanakan pertemuan ke-6 ya, teman-teman ya, di mata kuliah sejarah lisan ya. Yakni berkaitan bagaimana terkait dengan konsep wawancara dalam sejarah lisan itu sendiri ya. Teman-teman sekalian, sebelum saya ini melaju ya ke tahapan presentasi, barangkali teman-teman sudah menonton ya video-video yang sudah saya berikan ya tadi di di grup ya, grup WhatsApp, bahwasanya video-video itu adalah salah satu daripada contoh ya, teman-teman ya, wawancara yang cukup berkesan ya dan menarik, dan barangkali dari situ kita bisa mendapatkan banyak sumber-sumber sebagai bahan penulisan kita. Oke, kita langsung saja. Next slide. Jadi teman-teman, saya katakan di sini bahwasanya sifat dasar metode sejarah lisan adalah kreatif dan kooperatif. Ya. Dan keunggulan sejarah lisan ini secara praktis adalah menemukan bukti-bukti baru dengan tepat sesuai dengan keinginan melalui kerja lapangan. Jadi tentunya sejarah lisan ini tidak bisa kita dapatkan melalui penelitian heuristik secara umum saja. Dalam artian penelitian studi pustaka misalkan yang mengharuskan kita memang ke perpustakaan-perpustakaan saja. Tapi via sejarah lisan ini kita perlu untuk betul-betul turun ke bawah, turun ke masyarakat, turun ke narasumber untuk dapat melihat, untuk dapat mendapatkan daripada narasi-narasi kisah yang ada di mereka itu. Ya, itu saya katakan di sini penelitian sejarah lisan ini adalah sama dengan penelitian lapangan. Begitu ya. Dan kemudian penelitian lapangan ini bisa berhasil ya jika peneliti memiliki dua syarat, yakni pertama adalah kecakapan sosial dan kemanusiaan untuk bekerja sama dengan narasumber dan memiliki pengetahuan profesional. Yang pertama itu seperti apa, Pak? Maksudnya adalah kita bisa ya dalam artian tertentunya memiliki pembawaan yang baik. Kita memiliki sikap yang barangkali bisa bertemu dengan banyak orang, bisa berinteraksi banyak orang gitu ya, untuk ke narasumber terutamanya. Jadi bahasanya itu seperti yang sudah saya ujar-ujarkan di minggu lalu adalah sikap supel gitu ya, ekstrovert gitu. Itu sangat membantu sekali gitu ya dalam penelitian sejarah lisan ini. Dan kemudian yang kedua adalah memiliki pengetahuan profesional. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah memiliki pengetahuan bagaimana kita menggali kisah-kisah itu secara kritis gitu ya. Bagaimana kita menggali kisah-kisah ini tidak secara dalam artian itu ditelan mentah gitu ya. Jadi kita memiliki pemahaman juga terkait dengan sebuah kisah itu dan kemudian kita mencoba untuk mempertajamnya via data-data lisan gitu. Dan pengetahuan profesional di sini adalah bagaimana kita juga tidak bias ya gitu ya. Tidak bias dan tidak pada akhirnya itu memposisikan diri gitu ya sebagai subjek seutuhnya dalam peristiwa itu dan kemudian memposisikan diri sebagai sebuah satu pihak gitu dalam kisah yang memang kita ingin tulis. Jadi kita harus profesional, kita harus berjarak juga dengan sumber-sumber itu. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak heran jika proyek sejarah lisan ini, karena memang saya katakan tadi memerlukan setidaknya keahlian tidak dasarkan pada status penelitinya, tapi yang bisa menciptakan kerjasama yang setara. Jadi karena posisinya teman-teman ya ada beberapa kontekstual yang seperti itu. Tadi saya bilang ada prasyarat seperti itu. Oleh karenanya gitu ya. Saya katakan di sini bahwasanya barangkali ini saya dosen, saya pengajar sejarah, mata kuliahnya juga sejarah lisan, itu bisa jadi tidak lebih baik daripada teman-teman. Kenapa? Karena memang dalam artian tertentunya yang bisa menembus gitu ya, yang bisa memberikan suatu pengkisahan yang baik, terkadang itu bukan orang-orang yang barangkali mungkin secara intelektualnya tinggi atau bagaimana, tapi juga orang yang dalam artian tertentu adalah yang bisa bertemu dengan orang, yang bisa ekstrovert, yang bisa supel, yang bisa sekiranya itu menggali pemahaman kisah daripada narasumber. Gitu. Ya, itu kenapa yang saya katakan pada waktu beberapa minggu lalu itu wartawan ini bisa jadi lebih baik daripada sejarawan itu sendiri karena memang wartawan memang sudah dilatih ya teknik-teknik wawancara itu ya, dan memang mereka mengharuskan diri untuk bersikap ekstrovert ya gitu, terutama kepada narasumber gitu ya, agar kemudian mereka bisa nyaman, mereka pada akhirnya bisa mengisahkan segala sesuatunya itu dengan lebih mendalam gitu ya, dengan lebih banyak. Oke, kita next slide. Dan teman-teman di sini saya katakan penelitian sejarah lisan bisa berlangsung dalam berbagai konteks.
Misalnya ya, yang pertama adalah konteks kerja individual ya. Apa itu konteks kerja individual? Maksudnya adalah kerja mandiri teman-teman, yang kita melakukan penelitian sejarah lisan itu secara sendiri gitu ya. Barangkali kita akan menuliskan suatu kisah tertentu, kita akan melakukan kegiatan sejarah lisan itu sendiri ya. Ini bisa dilakukan kalau teman-teman barangkali nantinya gitu ya melakukan penelitian skripsi dan sebagainya, sejarahnya bentuknya sejarah kontemporer, nah itu melakukan penelitian sejarah lisan. Dan kemudian ada konteks kerja kelompok, nah ini yang sedang teman-teman lakukan ya, dan insya Allah akan kita paparkan di beberapa waktu gitu ya, pasca UTS ya. Jadi konteks kerja kelompok ini adalah teman-teman secara berkelompok melakukan penelitian sejarah lisan. Dan kemudian konteks lokasi sekolah atau universitas ya, ini masih barangkali ini kita menghadirkan suatu narasumber, kemudian kita mendengarkan kisahnya ya, kita panggil gitu ya, barangkali ada suatu acara kita event tertentu gitu ya. Nah, itu bisa, dan kita itu bisa jadikan itu sebuah tulisan atau penelitian juga ya. Dan kemudian keempat adalah konteks kelompok pendidikan orang dewasa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dalam artian tertentu begini. Maksudnya adalah barangkali kita ingin melakukan kegiatan pengangkatan pahlawan nasional gitu ya. Misalkan kita ingin melakukan kegiatan pengangkatan pahlawan nasional terhadap Bagus Rangin tanda kutip gitu ya. Maka kita perlu untuk melakukan rembuk, membuat sebuah tim gitu ya. Pada akhirnya itu mengajukan sebuah narasi pengisahan Bagus Rangin ini ya, yang melawan Belanda ini kepada pihak Kementerian Sosial. Pada akhirnya akan diproses apakah diterima atau tidak menjadi sebuah pahlawan nasional gitu ya. Jadi kelompok pendidikan orang dewasa itu kira-kira seperti itu, kira-kira proyek-proyek besar intinya ya. Dan kemudian konteks kerja di museum adalah bagaimana kemudian kita melakukan penelitian kerja sejarah lisan ini untuk kegiatan pengayaan ya, koleksi di museum ya, gitu ya. Misalkan buku ya, yang memang digubah oleh Arsip Nasional bekerja sama dengan para sejarawan ya, terkait dengan narasi kisah pada tahun 42-45 ya, masa pendudukan Jepang. Nah itu ada salah satu konteks kerja ya, itu di wilayah permusiuman atau di wilayah kearsipan gitu ya, untuk memperkaya sumber-sumber yang ada guna kita dapat pakai. Dan kemudian keenam adalah konteks kerja pada pusat-pusat komunitas. Maksudnya seperti apa? Yang dalam hal ini ya mungkin video YouTube tadi ya sudah teman-teman tonton tadi, bahwasanya konteks kerja ini adalah konteks kerja yang dimana dilakukan oleh para penggiat ya, baik itu penggiat literasi sejarah atau penggiat komunitas-komunitas tertentu seperti komunitas yang tadi ya sudah sebutkan itu ya, sejarah lisan, untuk dapat menggali lebih banyak ya terkait dengan suatu peristiwa tertentu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan memang di sini saya katakan setiap konteks meskipun dalam banyak hal memiliki ciri yang sama, namun memiliki pendekatan yang khas disertai dengan kelebihan dan permasalahannya masing-masing. Jadi tentunya punya ada tantangannya masing-masing teman-teman ya. Dan bagaimana kita kemudian sebagai sejarawan atau calon sejarawan itu dapat gitu ya istilahnya kan ya, dapat menghadapi persoalan ataupun tantangan tersebut. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kita next slide. Nah, dan ini adalah tahapan-tahapan penelitiannya teman-teman ya. Ini teman-teman coba cek ya. Ini mungkin hampir sama dengan HKIH itu, cuma mungkin di sini saya akan tambahkan sedikit. Bahwasanya yang pertama kita lakukan sama adalah melakukan penelitian topik. Ya, apa topik yang kita teliti, apa temanya, apa bentuknya, genrenya itu seperti apa. Dan itu perlu kita lakukan gitu ya. Nah, ketika kita ingin melakukan penelitian sejarah lisan, dan kemudian kedua kita melaju setelah topik itu sudah ada adalah pemilihan subjek yang akan diwawancarai. Nah, siapa subjeknya ini, dan bagaimana kita mendapatkannya. Nah, di sini adalah proses penelusurannya itu, gitu ya. Dan kemudian ketiga, setelah kita telah mendapatkan narasumber yang kira-kira yang kita wawancarai dan itu sudah kiranya itu cukup kita anggap sudah cukup relevan, maka yang ketiga ini adalah perumusan daftar pertanyaan dan penyiapan alat-alat yang diperlukan. Maksudnya adalah seperti apa? Maksudnya adalah kita perlu sebelum kita melakukan turun lapangan sejarah lisan, kita perlu untuk membuat daftar pertanyaan. Kenapa? Agar kemudian ya narasi yang dikisahkan oleh narasumber itu bisa terstruktur sesuai dengan kita inginkan. Gitu. Ya, setidak-tidaknya agar kemudian tidak liar atau melenceng kemana-mana. Itulah kenapa daftar pertanyaan ini perlu untuk kita bawa, kita punya gitu ya, sebelum kita melakukan penelitian turun lapangan wawancara itu. Ya, dan kemudian penyiapan alat-alat yang diperlukan ini seperti misalkan ada tape recorder, ada kemudian voice recorder dari handphone atau apa gitu ya. Nah, ini juga perlu ya, atau barangkali webcam, teman-teman akan melakukan cam ya, bentuk audio visual, itu penting untuk dilakukan dan untuk dipersiapkan. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu nanti di medan wawancara itu nanti seperti apa ya, dan
persiapan alat-alat seperti itu tuh penting dilakukan ya, baik itu H-2 atau H-1 terkait dengan kegiatan wawancara kita. Gitu ya. Dan kemudian setelah itu sudah siap, alat-alat sudah siap dan daftar rumusan pertanyaannya sudah ada, nah kita melaju lagi ke tahapan keempat ya, di pelaksanaan wawancara gitu ya. Dan di pelaksanaan wawancara ini yang perlu kita lakukan adalah posisi kita adalah sebagai seorang pewawancara ya, yang bagaimana cara kita dapat menggali gitu ya. Dan kemudian di posisi lain ada narasumber itu. Ya, dan bagaimana cara kita dapat menggali lebih banyak kisah dari si narasumber tersebut. Kisah-kisah sekiranya itu barangkali tidak ada dalam teks gitu ya. Yang barangkali tidak secara umum diperlihatkan, namun itu ternyata cukup menarik untuk bisa dijadikan gambaran gitu ya bagi penulisan kita. Dan kemudian setelah pelaksanaan wawancara itu dilakukan, kita telah menemukan beberapa bahan sumber lisan. Dan pada akhirnya yang perlu kita lakukan yang tahapan kelima adalah penyusunan laporan penelitian. Itu kalau semisalkan nanti teman-teman adalah penyusunan video ya, atau biasanya kalau zaman saya dulu adalah penyusunan lembar ya, penyusunan laporan berupa lembar tanya jawab ya antara narasumber dan juga si pewawancara ya. Ini waktu itu saya gitu ya. Nah, ini cukup menarik ya. Ini adalah tahapan-tahapan penelitian dalam sejarah lisan ya. Ada 5 tahapan. Oke, next slide. Dan kemudian teman-teman di sini saya katakan pemilihan topik ya. Nah, ini di pemilihan topik ini saya katakan bahwasanya syarat pertama dan utama dalam pemilihan topik adalah menarik minat teman-teman, atau bahasa lainnya keinginan untuk mencari jendela dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana teman-teman itu ingin memperluas gitu ya narasi terkait dengan sejarah tertentu yang teman-teman minati gitu ya. Itu via sumber-sumber atau data lisan gitu ya. Gitu. Nah, memang di sini saya katakan proses pemilihan topik memang terkadang muncul belakangan setelah terlebih dulu bertemu dengan narasumber sebagai tahapan penelitian pendahuluan. Gitu ya, walaupun bisa saja nih teman-teman mencoba untuk menarasikan dulu bentuk topiknya ini seperti apa yang teman-teman suka, baru dalam artian tertentu itu mencari narasumbernya gitu ya. Ini terkadang nih ada yang biasanya dapat ilham nih, oh saya mau nih wawancara dukun bayi misalkan ya, wawancara para veteran di masa lalu, yang penting mah kita wawancara dulu, nanti topiknya itu belakangan gitu istilahnya ya. Ya sebenarnya sih bisa saja seperti itu, tapi pada akhirnya ditakutkan nanti pada proses wawancaranya itu akan jadi liar sedikit teman-teman ya. Jadi memang lebih nyaman kita topik dulu, kita cari dulu sumbernya yang kira-kira relevan seperti apa, baru kita susun daftar pertanyaannya seperti apa gitu ya, agar kemudian poin-poinnya jelas gitu ya, persiapkan bahan-bahannya, baru kita melakukan wawancara gitu ya, agar kemudian bisa lebih terstruktur, bisa lebih jelas itu narasi yang kita inginkan. Gitu ya. Dan di sini saya juga katakan proses ini juga bisa dilakukan dengan terlebih dahulu membaca literatur-literatur. Nah, kalau kita memilih topik nih, gitu ya, via literatur-literatur, gitu ya, atau terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang relatif santai dan tidak fokus, gitu ya. Ini dapat ilhamnya tuh biasanya dari kayak gitu ya, baca-baca buku, baca-baca jurnal tertentu, atau mungkin dari bincang-bincang santai gitu ya di warung kopi barangkali atau di tempat-tempat lain, gitu ya. Dan selain itu proses ini juga bisa dilakukan dengan melihat dan atau mendengarkan laporan-laporan penelitian sejarah lisan yang pernah dilakukan. Nah, kiranya seperti itu. Oke, next slide. Nah, teman-teman, di sini saya ingin katakan bahwasanya ada beberapa prinsip dasar dalam pemilihan narasumber secara lisan. Nah, mungkin juga pernah di kelas lain itu bertanya ya, tapi mungkin di sini saya akan coba gambarkan lagi. Bahwasanya yang pertama, teman-teman, adalah tidak ada gunanya mewawancari orang yang ingatannya kacau atau lemah. Maksudnya di sini mungkin orang-orangnya sudah pikun sekali atau Alzheimer gitu ya, atau orang yang terlalu mudah untuk membicarakan satu tema. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya orang ini seakan-akan bisa tahu segalanya sampai sedetil-detilnya gitu ya. Sedetil-detilnya. Dan dia terkadang itu menonjolkan aspek dirinya dia dalam suatu peristiwa itu. Nah, itu kita perlu waspada. Gitu. Kenapa? Karena terkadang bisa jadi dalam artian tertentunya bisa jadi gitu ya. Adalah dia mempeorasikan atau dalam artian mendistorsikan kisah itu. Gitu menjadi kabur dengan coba menanggalkan aspek-aspek ketokohan dari pihak-pihak lain dengan menonjolkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi hati-hati isinya kalau ada orang seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita perlu kritis, kita cek KTP-nya, ternyata tahun lahirnya dengan konteks peristiwa yang dia kabarkan itu berbeda. Nah, itu berarti sudah gugur, sudah tidak bisa menjadi seorang narasumber bagi sejarah lisan gitu ya. Jadi
intinya seperti itu tuh yang kedua tuh. Kalau semisal yang Alzheimer atau yang pikun itu sudah jelas ya teman-teman ya, karena itu memang merupakan penyakit. Jadi agak sulit memang kalau semisal kita mewawancari orang seperti itu. Lebih baik jika ketemu dan memang ternyata pikun ya pikun sekali gitu ya, nggak bisa nginget banyak, gitu istilahnya kan ya. Nah itu teman-teman perlu untuk mencari narasumber pengganti, gitu ya, agar kemudian kisah-kisah yang teman-teman ingin salurkan itu bisa tetap untuk relevan gitu ya dituliskan. Kemudian saya katakan di sini yang kedua adalah pengalaman pribadi yang bersifat langsung yang dimiliki seseorang itu lebih utama daripada posisi dan status formalnya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini teman-teman. Dalam artian tertentunya, kalau misalkan teman-teman ingin menuliskan sejarah misalkan sejarah eh, pondok pesantren gitu ya, pondok pesantren. Kemudian ingin melukiskan terkait dengan biografi kiai-kiainya gitu ya istilahnya kan ya. Nah, yang teman-teman wawancara ini kemudian adalah para tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, yang ada di situ gitu istilahnya kan ya. Yang dalam artian terkadang konteks tahunnya itu berbeda dan dia pun mendapatkan ceritanya di orang lain. Dan teman-teman ini melakukan kisah wawancara ini atau penelitian wawancara ini karena memang beliau itu adalah tokoh masyarakat. Daripada teman-teman melukiskan yang tokoh masyarakat itu, lebih baik teman-teman itu gitu kan menarasikan kisah wawancara itu via santri-santrinya. Santri-santri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anggota keluarganya, yang memang anggota keluarga dekat. Walaupun dia itu bukan seorang pejabat, walaupun orang-orang itu bukan orang-orang yang sifatnya itu penting. Gitu ya. Kenapa? Karena yang penting itu teman-teman, kalau dalam konsep sejarah lisan, itu bukan pola posisinya, pola bagaimana jabatan seorang itu tinggi maupun bagaimana, tapi kedekatannya dia dengan narasi atau topik yang ingin kita tulis. Gitu ya. Barangkali santri-santrinya ini yang betul-betul melihat dia gitu kan lebih bisa menarasikan wawancara gitu istilahnya kan ya, kisah penelitian teman-teman dibandingkan dengan para pejabat itu, maka lakukanlah dengan bersama santri-santri itu. Kalau teman-teman ingin melukiskan dalam artian kisah bagaimana beliau itu kesehariannya itu gitu ya, dan kemudian teman-teman dalam pilihan apakah dengan para pejabat yang ada sekitarnya dia gitu ya, di suatu lingkungannya itu dengan pihak keluarganya, walaupun pihak keluarganya ini tidak punya jabatan apapun gitu kan, hanya sebagai pengelola pesantren gitu ya, dibandingkan dengan para pejabat itu, maka lakukan dengan keluarganya karena konteksnya itu kan ada di situ gitu. Jadi ingat teman-teman ya, itu yang kemudian perlu kita waspadai ya, agar kemudian narasi kita itu tidak bias gitu ya, dan tidak banyak kepentingannya. Nah, dua hal ini perlu kita garis bawahi. Baik, teman-teman, kurang lebihnya itu saja ya, kurang lebihnya seperti inilah bentuk kegiatan wawancara kita, bentuk tahapan dan lain sebagainya ya. Kita akan bertemu lagi barangkali di minggu depan untuk pertemuan lainnya, tentunya masih di termin mata kuliah sejarah lisan. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah menyimak dengan baik. Saya akhiri ya, wallahul muwaffiq illa waqmin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.